dalam badai bergelora. Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau mana hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, masih diberi kesehatan, kekuatan. Walaupun mungkin saya nggak tahu kita lagi mengalami masalah yang berat, mengalami pergumulan yang hebat, tapi percaya, serahkan semua sama Tuhan. Sekarang kita mau fokus masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau benar-benar merasakan hadiratnya yang membuat kita damai. Haleluya. Kita mau minta Tuhan supaya Tuhan tanamkan diri kita di hadiratnya. Haleluya. Haleluya. Mari katakan ampuni. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tata-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu. Tuhanku, bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan kami pergi Tuhan, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Oh, tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni aku yang tak peduli. Seringkali kita melupakan Tuhan, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, tapi Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang gak pernah meninggalkan kita, yang selalu menerima kita ketika kita datang. Lebih dekat lagi, ini permohonan kami Tuhan. Jangan Tuhan,
Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Dengan segenap hati kita, biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Oh, jangan biarkan aku, yes, jangan biarkan Tuhan, jangan biarkan kami pergi dari hadapan-Mu Tuhan, jangan biarkan kami berlari dari kasih-Mu Tuhan, karena hanya kasih-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Karunia yang Kau beri, oh, tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Di hadirat-Mu, amin Tuhan. Yes, di pelukan-Mu, itulah
Biarkan musik tetap memuji Tuhan. Haleluya. Saya ingin sedikit kesaksian Bapak Ibu Saudara. Lagu ini merupakan salah satu lagu favorit saya yang selalu saya bawakan di jam-jam doa saya. Lagu yang benar-benar buat saya itu benar-benar mencerminkan, benar-benar berkaitan dengan kehidupan saya. Seringkali sebagai manusia lupa dengan apa yang sudah didapatkan, dengan apa yang bisa saya lakukan, itu semua itu karena Tuhan. Apa yang saya punya itu karena Tuhan. Sehingga kadang lupa untuk mengandalkan Tuhan ketika mengalami masalah. Seringkali saya lebih memilih untuk berpikir secara logika saya, wah ini gak bisa. Ketika pergumulan sampai di satu titik, saya diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, mengalami proses yang buat saya cukup berat. Secara manusia udah Tuhan gak mampu, pasti ini udah gak ada jalan keluar Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan melalui Roh Kudusnya, Tuhan gak pernah, saya selalu merasa bahwa gak pernah sendiri, karena Roh Kudus tuh selalu ada dalam hati. Dan sampai di satu titik ketika udah gak ada lagi yang bisa saya lakukan, udah gak ada lagi yang bisa saya pertahankan, udah gak ada lagi yang bisa saya banggakan, saya cuma bisa berlutut, saya cuma bisa menangis di hadapan Tuhan. Ini Tuhan, ini kehidupanku. Sudah terserah Tuhan mau bawa kemana, terserah Tuhan mau jadi apa. Aku hanya mohon kosongkan Tuhan hidupku, matikan diriku, supaya Tuhan yang hidup di dalamku, supaya Roh-Mu yang dipenuhi, supaya Roh-Mu yang memenuhi hidupku Tuhan. Karena saya tahu ketika saya berusaha mengisi kehidupan saya dengan hal-hal lain yang ada di dunia, dengan apapun yang ada di dunia, Roh Kudus gak akan bisa memenuhi kehidupan saya. Kuasa Tuhan gak akan bisa memenuhi kehidupan saya. Tapi ketika minta Tuhan, mengosongkan diri gak bisa dilakukan dengan usaha saya sendiri, saya tahu itu. Tapi ketika saya minta Tuhan, Tuhan sudah selesai Tuhan, ini sudah akhirnya Tuhan, sudah hancur semua, sudah hilang semua Tuhan. Kosongkan diriku dan aku siap untuk dipenuhi. Pelan-pelan saya mulai bangkit, pelan-pelan saya mulai menjalani kehidupan saya dengan harapan baru. Dan ketika menjalani kehidupan emang gak mudah, memulai lagi kehidupan lagi dari awal gak mudah. Tapi minta Tuhan supaya jangan pernah ambil Roh Tuhan dari dalam diriku. Itu yang selalu saya minta. Jangan Tuhan, jangan ambil Roh-Mu dari diriku Tuhan.
Karena aku gak mampu Tuhan. Bahkan untuk berdiri di sini pun selama 1 minggu saya bergumul. Tuhan, aku gak mampu berdiri di sini. Gak mampu Tuhan aku berdiri. Tolong sembunyikan aku Tuhan. Jangan perlihatkan aku. Tapi biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan saya mengajak juga untuk Bapak Ibu Saudara ketika mengalami pergumulan yang mungkin terasa berat, kita serahkan sama Tuhan. Karena dari kelemahan kita kuasa Tuhan yang menjadi nyata. Haleluya. Kita angkat satu pujian yang merupakan salah satu lagu favorit saya juga. Haleluya. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Ini permohonan kami Tuhan. Sukacita keselamatanku. Udah gak ada yang bisa kami pertahankan Tuhan. Jangan ambil roh-Mu Tuhan dariku. Jangan ambil roh-Mu dari kami Tuhan. Jagaku dalam, yes Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku.
Ibu Gembala untuk membuka ibadah kita dalam doa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami akan berbakti kepada Tuhan. Layakan kami menaikkan pujian, sembah syukur kami. Pakai hamba-hambamu akan melayani pujian, musik, firman Tuhan untuk memberkati kami semua. Tuhan, biarlah Tuhan menyucikan, melayakan kami, supaya semua yang kami buat berkenan kepada Tuhan, naik menjadi suatu persembahan rohani yang kudus, yang mulia, yang indah, yang menyenangkan Tuhan. Kuasa kegelapan yang mengganggu, dalam nama Yesus hamba patahkan tumpukan kuasanya dan tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus menguasai dan mengurapi kami. Kami menikmati hadirat Tuhan. Hamba buka, tabiskan kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berbakti dalam nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita percaya kita punya Allah yang gak pernah gagal. Dia yang selalu sanggup melakukan segala perkara. Apapun yang buat kita mungkin mustahil, tapi Dia, Tuhan kita, Allah yang gak pernah gagal. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersorak untuk kebesarannya, untuk perbuatannya yang selalu membuat kita terpesona. Dia tak pernah gagal karena yes, Dia tak pernah lalai dan jamin firman-Nya. Sebab Dia siapa? Sebab Dia Allah. Siapa Dia? Raja segala raja. Amin. Kekuatanku, perisaiku dan gunung batuku. Bersorak, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku dan gunung batuku. Bersoraklah, yes, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita pujian dari awal. Kita katakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Amin. Kekuatanku, perisaiku dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Yes. Katakan siapa Dia? Yesus Raja. Haleluya. Sekali lagi katakan siapa Dia? Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita selanjutnya. Haleluya. Kau telah ubahkan hidup kami Tuhan. Kau sungguh mempesona kehidupan kami Tuhan.
Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang ajaib dengan perbuatannya, dengan kepribadiannya. Dia Allah yang patut untuk diteladani. Dia Allah yang selalu turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Ini saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita, menerima kebenaran firman Tuhan agar kita boleh dikuatkan lagi. Entah apapun yang firman Tuhan buat dalam hidup kita, menegur, menguatkan, tapi biarlah firman itu bertumbuh dalam hidup kita. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kau lacakkan hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Katakan sepasti, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Yes, Tuhan, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Katakan firman-Mu, firman-Mu yang terangi langkah kami Tuhan. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Tuhan, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kita biarkan musik memuji Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau turut bekerja Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala hal. Semua terjadi di bawah kedaulatan-Mu Tuhan. Allah yang berkuasa,
Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Janji-Mu, yes Tuhan, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam skala perkara. Engkau turut bekerja. Sekali lagi katakan, sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau turut bekerja dalam segala hal. Terlebih Tuhan, ini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya juga Kau turut bekerja Tuhan. Kami mohon Tuhan, persiapkan Tuhan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk disegarkan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi juga kami yang mendengarkan ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Senang hari ini? Senang besar? Haleluya ya. Biarlah kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Rasul Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Haleluya. Sebab hidup ini banyak ragam persoalan yang harus dilalui. Tidak ada manusia tanpa persoalan hidup. Tetapi kita manusia Tuhan, ya, anak-anak Tuhan Yesus Kristus, ada perjanjian kemenangan dari persoalan-persoalan hidup saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini sehubungan hari ulang tahun, saya ingin kita melihat dan mendapat berkat daripada firman Allah yang kita akan baca sama-sama di dalam kitab Samuel. Kita buka dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Kita melihat di sana 1 Samuel pasal yang kedua, mulai daripada ayat yang pertama. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan baca untuk saudara 1 Samuel 2 ayat pertama. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukacita karena Tuhan, tanduk keselamatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Silakan saudara baca ayat yang kedua. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu
dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Haleluya. Sampai situ saja, silakan saudara duduk kembali. Saudara yang kekasih, suatu ungkapan rasa hormat dan syukur daripada Ibu Hana kepada Tuhan, karena dia dapat memiliki seorang anak yang namanya Samuel. Sebab dahulu Hana ini seorang istri daripada Elkana yang tidak mempunyai anak, hamil, dan selalu dia diejek oleh Penina, itu selirnya daripada Elkana. Saudara yang kekasih, tetapi Tuhan mendengar doa Hana. Coba kita melihat pada ayat yang ke-19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam Tuhan ada mujizat bisa terjadi. Seorang perempuan istri yang mandul, yang tidak bisa melahirkan anak, dengan doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sampai pada waktu dia berdoa, Imam Eli berkata, kamu ini mabuk kah? Hana berkata, aku tidak mabuk, aku lagi mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Lalu Alkitab katakan, Tuhan mendengar doa Hana. Ya, Tuhan membuat Hana bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Senang ya kalau punya anak ya. Siapa keluarga yang gak senang punya anak? Wow, walaupun sering bisa ya merasa direpotkan oleh anak-anak, tapi namanya papa mama punya anak ya, Philip dan itu Jethro, biar nangis-nangis di tengah-tengah jam ibadah, tapi hati orang tua mengucap syukur kepada Tuhan. Senang bisa punya anak. Semua kita juga berasal dari orok ya, dari baby, dari batita, balita menjadi anak-anak, tunas remaja-remaja, pemuda-pemudi, dan kita masuk keluarga. Lalu kita juga bisa melahirkan anak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada suatu sukacita. Seorang anak laki-laki sudah lahir dalam keluarga Elkana dan Hana. Dan Hana menyanyi, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya. Mulutku mencemoohkan musuhku. Ya, dulu Penina itu suka ya menghina, mengolok-olok Hana ya. Tetapi sekarang Hana bisa punya anak. Dan Hana berkata, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu ya Tuhan. Haleluya. Demikian pula saudara dan saya harus bersukacita karena Tuhan pasti menolong kita. Tidak pernah Tuhan tidak menolong kita. Lalu yang menjadi suatu yang luar biasa dalam kisah ini, Hana dia menyapi anaknya, menyusui dan menyelesaikan cerai susu. Jadi anak yang cerai susu itu 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Lalu anak yang kecil ini yang dinamai Samuel dibawa ke rumah Tuhan kepada Imam Eli. Sebab Hana sudah janji, kalau aku melahirkan anak, sesudah aku menyapi dia, aku bawa ke rumah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-24 dari pasal pertama, 1 Samuel pertama ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu saya garis bawahi, masih kecil betul kanak-kanak itu. Haleluya. Ini yang perlu kita garis bawahi sebagai orang tua. Mungkin sekarang kita sudah oma opa,
Mari kita share kepada anak-anak kita yang sudah punya anak-anak kecil. Semasa kecil mungil, sedini mungkin usia mereka, bawalah mereka ke gereja. Bawalah mereka ke rumah Tuhan. Sebab ada ayat berkata, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak, aku Tuhan siapkan puji-pujian. Ya, saudara bawa mereka ke rumah Tuhan. Kita lihat sini, Samuel baru umur sekitar 2 tahun, 2 tahun setengah sudah dibawa, dilepas di rumah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah katakan bahwa Samuel ini dari masa kecil sudah pakai baju efod dan melayani di bawah pimpinan Imam Eli. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana seorang mentaati dan menundukkan dirinya kepada pemimpinnya, kepada orang yang punya otoritas atasnya, entahkah orang tua, entahkah guru, dosen pembimbing, entahkah atasan langsung di kantor kalau sebagai pegawai, ya, entahkah dalam lembaga rumah tangga, anak punya orang tua yang menjadi pemimpin atau punya otoritas atasnya, suami punya otoritas atas istri dan istri taat dan menundukkan diri kepada suami. Tapi ingat, suami atasnya suami Kristus, di mana suami harus taat dan menundukkan diri kepada Kristus, dan di atas Kristus Allah. Allah, Kristus, suami, istri, anak-anak, dan ini nggak boleh diputar. Pernah dulu ada jemaat, suaminya sedikit nggak tahu, sedikit jahatlah begitu ya, dan tidak dalam Tuhan. Lalu dia pajang foto di rumah, Tuhan Yesus, lalu fotonya dia, lalu fotonya anak-anak, bersusun 3. Saya bilang, kok foto bapak nggak dipajang? Nggak masuk hitungan katanya. Ya, tapi akhirnya suaminya menjadi seorang anak Tuhan, ya, dan akhirnya mereka pindah ke Jakarta. Ya, saya sudah tidak pernah dapat kabar, nggak ada kontak telepon lagi ya. Dulu kan nggak punya handphone. Saudara yang kekasih, dia merasa suami yang tidak dalam Tuhan nggak patut jadi kepala keluarga. Ingat ada ayat yang juga berkata, biarlah suami yang tidak percaya Yesus dikuduskan dalam istrinya, supaya anak-anak mereka anak-anak yang baik dan berkenan kepada Tuhan, bukan anak-anak yang tidak baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari di dalam lembaga apapun kita berada, dalam lembaga keluarga, dalam lembaga pekerjaan, ya, kita menundukkan diri, mentaati orang yang punya otoritas atas kita. Saudara, Samuel yang kecil di bawah dalam pimpinan Imam Eli, ya, untuk melayani di rumah Tuhan. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Samuel pada waktu masih kecil, dia sudah sibuk di rumah Tuhan. Lalu pada satu waktu dia dengar panggilan Tuhan. 1 Samuel pasal 3 ayat pertama. 1 Samuel 3 ayat pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Samuel masih muda, sudah melayani di rumah Tuhan. Saudara yang kekasih, dan pada akhirnya datang panggilan Tuhan, ayat yang keempat. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia atau Samuel tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?
Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini seorang yang ada di rumah Tuhan, yang melakukan pekerjaan pelayanan, pada akhirnya ada panggilan Tuhan atasnya. Demikian pula anak menantu kita harus mengarahkan mereka supaya cucu-cucu kita dibawa ke rumah Tuhan sedini usia mereka. Mereka belajar lewat mereka lihat. Mereka belajar lewat mereka mendengar puji-pujian dan firman Allah. Mungkin dalam pikiran kita orang dewasa mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka hanya merepotkan saja. Tidak, saudara. Anak-anak kecil mereka mengerti apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Saudara yang kekasih, kita sebagai mama papa, kita sebagai oma opa, bawalah anak-anak kecil kita, cucu-cucu kecil kita ke rumah Tuhan. Saya percaya anak-anak yang tumbuh di dalam rumah Tuhan, ya, bukan juga seperti Samuel harus tinggal di rumah Tuhan, tapi selalu ada dalam ibadah-ibadah. Saya percaya anak-anak kita yang kita selalu bawa dalam rumah Tuhan, cucu-cucu kita, mereka akan tumbuh besar dalam iman kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, kedua anak saya, Esther Andrew, tumbuh di rumah Tuhan. Setelah mereka menjadi besar, mereka mencintai Tuhan, mereka melayani Tuhan. Sebab itu mereka sudah lihat dari masa mereka kecil bagaimana ayah ibu mereka melayani Tuhan, membuat ibadah, membuat doa, mempersiapkan semua untuk keperluan ibadah. Itu dilihat, itu mulai masuk di memori mereka. Mereka mendengar setiap pujian, mereka mendengar setiap firman yang diberitakan. Saya percaya itu tumbuh pelan-pelan, tumbuh menjadi suatu kehidupan rohani di dalam anak-anak kita. Dan kelak mereka menjadi dewasa, mereka sadar akan kebutuhan pelayanan. Mereka terlibat dalam kebutuhan pelayanan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka dapat melayani Tuhan dengan kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Hari ini kita merayakan ulang tahun Philip yang ketiga. Haleluya. Philip dengan adanya adik dia cengeng, minta perhatian lebih dari mamanya dan papanya. Tidak mengapa, inilah memang manusiawi. Bukan berarti kita langsung marah, oh nggak usah datang-datang ke gereja, biar kurung aja dia di rumah. Merepotkan aja, nangis terus, jangan. Tetap kita sambut mereka, terima mereka apa adanya. Walaupun sedikit mereka mengganggu di dalam peribadatan, tapi itulah anak-anak kecil. Tapi kita doakan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, tumbuh menjadi suatu kehidupan rohani pada mereka. Sebagaimana Samuel, saya percaya setiap saudara punya anak cucu. Kalau mereka setia dalam rumah Tuhan, ada panggilan khusus untuk anak cucu kita, untuk keturunan kita, untuk menjadi seorang yang sangat berguna untuk kelebaran kerajaan sorga. Samuel, dia menjadi seorang nabi yang besar, nabi yang dikenal oleh semua orang yang hidup di dunia ini, entahkah dalam iman yang mana. Mereka tahu semua Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel ini adalah nabi yang mengurapi raja pertama kerajaan Israel, Raja Saul. Juga dia mengurapi Raja Daud. Saudara yang kekasih, Samuel yang kecil mungil di bawah rumah Tuhan, setelah besar menjadi nabi yang sangat berguna di Israel.
Tuhan menolong kita. Anak cucu kita yang kita bawa dalam rumah Tuhan. Dikatakan Alkitab, didiklah seorang anak pada jalan yang patut baginya. Pada masa tua dia tidak akan undur dari jalan itu. Kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Ini menjadi kewajiban orang tua. Bahkan juga oma opa. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya. Amin, saudara. Kita sebagai orang tua yang dipercayakan anak-anak, bahkan dipercayakan cucu-cucu, ajar mereka firman Allah. Dalam perjanjian lama, ya Musa berkata, ya apa yang Tuhan perintahkan, Musa teruskan kepada orang Israel. Ya, biarlah orang tua mengajar firman Allah. Ajarkanlah ulang berulang firman Tuhan kepada anak-anakmu, baik engkau di rumah, baik engkau mau tidur berbaring, baik engkau bangun tidur, baik engkau sedang duduk, baik engkau sedang bepergian. Ajarlah apa yang engkau sudah dengar pengajaran Tuhan. Ajar berulang-ulang firman itu kepada anak-anak kita yang ada dalam asuhan kita. Didik mereka pada jalan Tuhan. Didik mereka jalan firman Allah. Peraturan-peraturan Tuhan. Firman Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan sedini mungkin. Pada masa mereka besar, mereka tua, mereka nggak akan undur dari jalan itu. Haleluya. Pendidikan itu sangat penting. Saudara yang kekasih, baik pendidikan secara verbal atau bicara, baik secara contoh dari sepak terjang kita, dari tutur kata kita. Saudara yang kekasih, ini direkam anak-anak kita. Sebab saya melihat diri saya sendiri. Ya, saya suka masak, saya suka bikin kue. Itu saya praktekkan apa yang terekam di memori saya. Waktu dulu saya masih kecil di rumah, masih remaja, saya melihat ibu saya memasak, bibi saya memasak, bikin kue. Oh, kalau masak begini, kalau bikin kue begini. Sampai sekarang itu saya praktekkan. Kalau saya aduk adonan kue, saya ingat mama saya bilang, kalau aduk adonan harus diangkat-angkat gitu. Jangan dipencet-pencet ke bawah. Adonan bikin bolu misalnya. Nah itu terekam, saudara. Dan itu saya praktekkan dikala saya membuat kue, memasak di hari saya sudah besar. Sampai sekarang ini, ya, saudara sering menikmati kue buatan saya, masakan buatan saya. Itu banyak masukan dari orang tua. Walaupun orang tua saya sudah nggak ada dan mereka tidak tahu saya praktekkan apa yang mereka lakukan, tapi itulah yang ada menjadi kenyataan saya mempraktekkan. Jadi setiap ayah ibu, setiap oma opa jadi teladan yang baik. Teladan dalam perkataan, teladan dalam perbuatan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita untuk anak kita. Perkataan caci maki jangan, saudara. Jangan ada perbuatan-perbuatan keras kepada anak-anak kita. Supaya anak kita kelak mereka jadi dewasa, mereka nggak mengeluarkan perkataan kotor. Mereka tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Tapi kalau mereka dengar perkataan tidak baik, perkataan keras, perkataan memaki, mereka melihat perbuatan-perbuatan sadis, itu terpatri, terukir di pikiran mereka, dan itu kembali akan mereka praktekkan kepada generasi berikutnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus teladan yang sempurna untuk kita. Kita yang sudah meneladani Yesus, mari kita menjadi teladan yang sempurna dalam perkataan dan perbuatan untuk anak cucu yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, ada ayat yang berkata begini. Mari kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ayat yang ke-7.
Mari kita baca ayat ini. Ibrani 13 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah, saya garis bawahi, contohlah iman mereka. Saudara yang kekasih, jadi orang tua harus punya iman yang bulat kepada Yesus. Harus punya karya yang baik. Baik dalam perkataan, dalam bekerja, dalam melayani Tuhan. Sebab orang tua menjadi contoh untuk anak cucu. Haleluya. Kita sudah mencontohi Kristus. Kita jadi contoh untuk anak cucu kita. Dan mereka anak cucu kita. Alkitab tulis, biarlah meneladani. Ya, anak-anak ada tugas. Perhatikanlah hidup orang tua. Dan contohlah hidup mereka, baik iman mereka, baik karya mereka. Anak-anak mencontohi kita. Haleluya. Saya percaya berkat Yesus Kristus akan menyertai kita dan keturunan kita. Sebab Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia baik untuk saya, generasi kita yang tua. Dia baik untuk generasi anak cucu kita. Amin. Dia menyelamatkan kita, dia menyelamatkan anak menantu dan cucu-cucu kita semua. Haleluya, Tuhan berkati saudara. Haleluya, kita sudah mengakhiri kebaktian dengan perjamuan Tuhan. Biarlah saudara pulang dan benar-benar kehidupan saudara dan saya mentaati firman Tuhan. Haleluya. Mari semua kita akan terima berkat Tuhan. Saya mengundang kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita akan berdoa syafaat dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan apa yang kami buat. Supaya naik menjadi persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Keberkatan bagi semua jemaat Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang susah dihiburkan. Bahkan keluarga kami yang tidak bisa hadir. Yang ada di rumah, dilawat, ditolong. Diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah, nusa dan bangsa kami. Kiranya Tuhan berkati. Beri keamanan dalam negeri kami. Biarlah Tuhan juga halaukan setiap pandemi COVID-19. Tuhan memberikan kesehatan pada yang sakit. Tuhan memberikan keamanan pada kami yang sehat. Tuhan, terima kasih banyak. Berkati pemerintah nusa dan bangsa kami. Dengan hikmat akal budi mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Biarlah setiap pekerjaan Tuhan diurapi dengan Roh Kudus. Dan kami semua hamba-hambamu jemaat Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang kuat perkasa. Mengiring dan melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan, pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, pengertian, damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah berkemenangan, hidup berkelimpahan, hidup menjadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur, kami sudah berdoa mengakhiri kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Haleluya. Amin.